Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kita masuki ke pertemuan berikutnya GLB dan GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaannya adalah kalau GLB itu gerak lurus beraturan tidak ada percepatan, ya. Berarti di sini ya percepatannya sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, ya. Jadi hanya ada kecepatan, ya. Di sini hanya ada kecepatan, jarak dan waktu. Gerak lurus berubah, gerak lurus beraturan. Percepatannya 0, tidak ada percepatan. Ya, berarti hanya V sama dengan S per T. Kalau itu pertanyaannya kecepatan. Kalau pertanyaannya S, berarti S-nya adalah V dikali T. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, berarti dia adalah jarak terhadap kecepatan. Ini saja untuk GLB, ya. Nah, ini V itu kecepatan satuannya meter per sekon. Ini dalam satuan SI. S-nya itu jarak meter, T-nya waktu dalam sekon, dan A percepatan meter per sekon kuadrat. Ya. Di beberapa literatur buku, S itu jarak itu bisa dipakai S, bisa dipakai X atau H, ya, sama saja jarak. Ya, sedangkan percepatan kalau dia horizontal, ya percepatan itu pakai A, ya, gerak mobil dan sebagainya itu percepatan yang horizontal, ya itu adalah A. Tapi kalau dia gerak vertikal ke atas atau ke bawah, dia pakai G, yaitu percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi, ya. Yang umumnya ada dipakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 dibulatkan, ya, 10 meter per sekon kuadrat. Itu GLB. Jadi rumus umumnya adalah V sama S per T. Kita lanjut kepada GLBB. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Di mana di sini ada A, ada percepatan, ya. Nah, untuk GLBB ini sangat kompleks sekali permasalahannya, ya, karena gerak lurus beraturan kita tinjau dari gerak horizontal, ya, gerak horizontal dan gerak vertikal, ya. Gerak horizontal, ya, itu ada dua, dipercepat dan diperlambat, ya. Sedangkan ya, untuk gerak vertikal yaitu ada gerak ke atas dan gerak ke bawah. Ya, kita mulai saja di sini dari GLBB. Ini rumus umum, ya. Rumus umum GLBB itu hanya 3, 1, 2, dan 3. Yang lainnya adalah pengembangan dari rumus ini, ya, atau turunan dari rumus ketiga ini. Yang pertama, rumus yang pertama S adalah jarak adalah kecepatan awal, ya, dikali dengan waktu, ya, plus minus setengah A percepatan T kuadrat. Ya, di sini kata plus minus tergantung kepada kecepatannya. Kalau dia lambat berarti dia min. Kalau lambat berarti min. Ya. Sedangkan kalau dipercepat berarti dia pakai plus. Gitu ya. Nah, maka di sini rumus umumnya adalah plus minus. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan pada waktu tertentu. Itu adalah kecepatan awal plus minus A dikali T, ya. Kemudian persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus minus 2 kali A kali S kali jarak. Ini rumus umum, ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana pengembangannya? Kita lihat yang pertama itu adalah gerak horizontal. Gerak horizontal itu ada dua, dipercepat dan diperlambat. Coba perhatikan rumusnya, ya, atau persamaannya 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama, tidak ada bedanya, ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Perhatikan, kalau dipercepat jelas berpengaruh terhadap percepatan, itu A-nya, ya. Berarti kalau dipercepat A-nya itu adalah plus, ya. Di sini plus A. Ya, dipercepat berarti A-nya plus. Ya, maka rumus ini kita rubah jadi plus. Sudah tidak sama.
Ya, dipercepat. Maka rumus umum yang tadi berubah menjadi VOT plus setengah AT kuadrat dan VT-nya PO plus A kali T dan VT kuadrat PO kuadrat plus 2AS. Ya. Sekarang diperlambat. Kalau dipercepat A-nya adalah plus, maka kalau diperlambat berarti A-nya pintar. A-nya adalah min. Berarti rumus ini berubah menjadi min. Jadi rumusnya adalah S sama POT min setengah AT kuadrat VT PO min AT VT kuadrat PO min 2AS. Pertanyaannya adalah, Pak, kapan persamaan atau rumus-rumus ini dipergunakan? Ya, kalau dalam soal diketahui adalah PO, T, dan A, maka kita menggunakan rumus ini, persamaan ini S sama dengan. Kalau pertanyaannya S. Kalau dalam soal tidak ada S, ya, yang ditanyakan adalah VT, maka pakai rumus ini. Ya. Kalau dalam soal ditanyakan S tapi tidak ada T, maka pakai rumus ini. Ini maksudnya VT kuadrat, ya. Kecepatan pada saat tertentu, pada waktu keberapa, pada detik keberapa, ini pakai ini. Ya. Jadi untuk persamaan ini tergantung kepada permasalahan atau soal yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Ya. Jadi sini sudah jelas, sudah perbedaan dari yang rumus umum tadi ini, tiga ini berubah menjadi rumus-rumus atau persamaan baru. Diperoleh dari mana? Dari turunan persamaan ini. Ya, jadi ini dipercepat, hanya tandanya plus semua dan diperlambat jadi ini. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak vertikal. Ya, kita lanjut ke gerak vertikal. Ya, kita lanjutkan ke gerak vertikal. Ya. Gerak vertikal itu, ya, contohnya adalah buah mangga jatuh dari pohonnya, itu gerak vertikal. Ya, gerak vertikal. Kemudian yang kedua adalah Ahmad melempar, ya, buah jambu, ya, berarti dari bawah ke atas, ya, vertikal ke atas. Ya. Gerak vertikal ada dua, itu ke atas dan ke bawah. Apa bedanya ke atas dan ke bawah? Ya, kita lihat di sini. Ya, ke atas ini rumus umumnya itu sama. Gerak vertikal ke atas, ya, dan ke bawah. Ya, rumusnya sama. Ke atas cuma satu, ke bawah ada dua, yaitu gerak jatuh bebas. Ya, sama rumusnya dan ke atas. Kemudian gerak jatuh tidak bebas, sama juga. Bedanya apa, Pak? Perhatikan di sini. Ya, gerak ke atas. Ya. Berarti kalau saya melempar benda ke atas, ya, contoh, ya, ilustrasi seperti ini. Saya lempar benda ke atas. Kenapa penghapus ini kembali ke lantai dan tidak ke bawah? Karena ada pengaruh gravitasi bumi. Berarti untuk gerak vertikal dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga di sini nilai A yang tadi Bapak sebutkan di awal, A itu berubah menjadi G. Ya, A percepatan berubah menjadi G, yaitu gravitasi. Ya, maka secara otomatis rumus ini, ya, gerak vertikal itu A-nya kita rubah semua. Lihat pertama, kita rubah dengan G. Ya, itu perbedaannya. A kita rubah semua dengan G. Nih, tahap pertama kita lihat perubahannya. Ini tidak jatuh bebas, kita rubah dengan G. Ya, ini G kita rubah. Kemudian, ya, kalau horizontal jarak itu, ya, adalah S, maka kalau untuk gerak vertikal umumnya adalah tinggi. Ya, maka di sini kalau tinggi biasa dipergunakan H atau Y. Ya, boleh ya. Y atau H, ya, S diganti Y atau H. Ya, maka kita ganti yang lain dari ini. Kita ganti H. Ini kita ganti. Ya, sekarang H
lambang S-nya kita ganti semua. Kita ganti S-nya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat beda mana nih Pak? Bedanya. Sekarang kita lihat ke atas. Kalau benda selempar ke atas, maka dia akan kembali ke bawah. Tidak mungkin kembali ke bawah kalau kecepatannya tidak berubah. Maka benda kalau kita lempar ke atas, semakin lama ke atas kecepatannya semakin berkurang. Kenapa berkurang? Yang pintar. Karena pengaruh gravitasi bumi. Berarti setiap benda yang kita lempar ke atas ada pengaruh gravitasi bumi. Ya. Sehingga di sini kalau gerak ke atas, G-nya itu tandanya min. Ya. Nah, berarti di sini G tandanya itu min. Ya, sehingga sini rumus ini kita rubah, ya, plusnya kita rubah ke atas ya. Oh, jadi tanda rumusnya jadi min. Plus min jadi min semua. Kita rubah. Ya, karena benda dilempar ke atas kecepatannya semakin berkurang. Pada saat kecepatannya 0, maka benda akan kembali ke permukaan bumi. Berarti gerak kembali ke bawah. Itu perbedaan selanjutnya adalah min. Ya. Kemudian ya, dari rumus seperti ini, ya, apakah benda bisa ke atas? Coba sekarang, ya, ini lihat menghapus tangan belakangnya. Ya, apakah benda bisa bergerak ke atas? Perhatikan, tidak tetap. Apa yang menyebabkan benda ini bergerak ke atas? Ya, karena ada kecepatan awal. Syarat yang kedua, benda ke atas harus ada, ya, ini harus ada kecepatan awal. Jadi tidak mungkin benda bergerak tanpa adanya kecepatan awal. Ya, kecuali pesulap-pesulap, ya. Ya. Bisa bergerak ke atas, berarti harus ada kecepatan awal. Berarti ada kecepatan awalnya. Ya, ada kecepatan awal. Ya, jadi kalau tidak ada kecepatan awal, maka dia bukan bergerak ke atas. Oke? Itu adalah gerak vertikal. Ya. Kemudian, ya, kapan kita menggunakan persamaan ini? Sama seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal. Jadi kalau pertanyaannya adalah tinggi, diketahui T, ya maka persamaannya ini. Ya. Kalau ditanyakan adalah kecepatan pada detik tertentu, misalkan saya melempar penghapus ke atas, pada detik kedua, berapakah kecepatannya? Gitu ya. Jadi contoh, misalkan kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Berarti kalau pertanyaan pada detik kedua, misalkan berapakah, ya, kecepatan benda yang dilempar, otomatis dia akan berkurang. Tidak mungkin lebih dari 10. Yang pasti adalah kurang dari 10 meter per sekon. Kenapa? Jawabannya ya benar. Karena pengaruh gravitasi. Semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang. Berarti semakin lama waktunya dilempar, maka kecepatannya semakin berkurang. Ya, itu adalah gerak vertikal ke atas. Kemudian berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah ada dua, jatuh bebas dan jatuh tidak bebas. Contoh jatuh bebas adalah buah mangga jatuh dari pohonnya. Ya, jatuh bebas. Ya. Kemudian kalau ada orang berjalan, ya, tiba-tiba masuk ke dalam selokan, gitu kan? Nah, itu jatuh bebas. Ya, karena di dalam berjalan, ya. Kenapa dikatakan jatuh bebas? Karena dia bergerak secara horizontal orangnya. Tiba-tiba ada lubang masuk ke dalam selokan, ya. Itu jatuh bebas. Pak, bagaimana dengan jatuh tidak bebas? Jatuh tidak bebas itu begini, ya. Ya, ada dua, lihat. Ini yang pertama jatuh bebas, ya. Yang kedua ini jatuh tidak bebas nih. Nah, jadi perbedaannya adalah yang pertama tidak ada kecepatan awal, yang kedua ada kecepatan awal, ya, jatuh tidak bebas.
Ya, misalkan saya melempar benda dari atas ke bawah, itu namanya ya pintar. Jatuh tidak bebas. Oke, dengan kecepatan awal. Jadi sekarang kita jabarkan saja persamaannya. Ke bawah. Jadi tadi sudah dirubah ini ke bawah. Ya. Apakah ada kecepatan awal? Tadi dikatakan jatuh bebas, tidak ada V0. Oke. Di sini yang pertama adalah A-nya dirubah menjadi G. Yang kedua, V0-nya sama dengan 0. Berarti tidak ada, bisa saja ini ya. V0-nya tidak ada. Tidak ada kecepatan awal. Pak, kalau tidak ada kecepatan awal berarti 0, maka ini 0 kali T. Ini kan 0 tuh V0, ya kan? 0 kali T 0. Berarti ini otomatis adalah dihapus semuanya. 0. Oke? Ya, itu perbedaannya. Kemudian kalau benda bergerak ke bawah, kalau pertanyaannya, benda bergerak ke bawah semakin cepat atau semakin lambat? Ya, pintar. Semakin cepat. Kenapa? Oke, karena pengaruh gravitasi. Berarti kalau semakin cepat tandanya apa? Ya, benar. Plus. Ya. Plus ya. Ya, plus. Secara matematis, tanda plus itu boleh dihilangkan. Jadi kita hilangkan nih. Nah, sama nggak main di atas? Sudah pasti berubah. Jadi persamaannya jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. VT sama dengan G GT. VT sama dengan 2G GH. Lihat di sini, pindahkan. Jadi rumusnya adalah H setengah GT kuadrat. Gitu ya. Kemudian yang itu mendekatkan, jadi VT sama dengan G kali T. Kemudian yang ini VT adalah 2G GH. Oke. Nah, rumus ini kalau ditanyakan H diketahui G dan T-nya. Pak, kalau pertanyaannya T tapi yang diketahui adalah H sama G, maka rumusnya menjadi lihat sini. Namanya turunan rumus dari yang ada. Berarti T kuadrat adalah ini pindah secara matematis setengah pindah jadi 2. Ya, jadi 2H. G-nya pindah. Perkalian pindah jadi pembagian per G. Tuh. Ya. Pak, gimana kalau T-nya kuadratnya dihilangkan jadi akar? 2H per G. Oh. Jadi kalau pertanyaannya adalah T, rumusnya menjadi akar 2H per G. Jadi turunan rumus. Ini juga ya, VT berarti VT-nya adalah akar 2GH. Pak, sama dengan rumusan ini? Betul. Tapi bedanya kalau VT ini hanya diketahui G sama T waktu tempuhnya. Sedangkan VT ini ditanyakan kalau yang diketahui H bukannya T. Oke, lanjut ke soal ke pemahaman berikutnya. Jatuh tidak bebas. Jatuh tidak bebas tadi bedanya itu ada kecepatan awal. Di sini berarti untuk jatuh tidak bebas ya. Di sini tadi A kita ganti dengan G. Ya. Kedua adalah ada di sini ada V0 ya. Kalau di sini tidak ada, di sini harus ada V0 ya. Jatuh tidak bebas tetap ke bawah, berarti tandanya plus. Nah, boleh nggak dihilangkan? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada variabel, ada ya persamaan sebelumnya. Jadi VUT tambah setengah GT kuadrat. Ya, sama nggak persamaannya? Sudah berubah, gitu ya. Nah, tidak jatuh tidak bebas itu ada kecepatan awal, ya. Sehingga di sini adalah beberapa persamaan yang tadi kita ketahui hanya 3 persamaan G LBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan menjadi ada beberapa persamaan rumus. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal setelah ini. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, tidak ada. Kita lanjutkan kepada contoh soal.
Ya, kita lanjutkan ke contoh soal sekarang. Ya, perhatikan, ada sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Ya, dengan kecepatan awal. Jadi seperti ini, bola dilempar. Dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah tinggi maksimum bola? Ya. Kemudian berapa lama bola tersebut sampai di titik tertinggi? Jadi waktunya berapa lama pada saat dia mencapai titik tertinggi? Jadi untuk fisika umumnya, cara penyelesaiannya adalah kita tulis dulu besarannya, diketahui. Ya, syukur-syukur kamu bisa menjabarkan begini tuh. Ya, ini bola dilempar, ya dari bawah sampai ke atas, gitu kan? Nah, ditulis di sini kecepatan awalnya. Oh, gini. 30 meter per sekon. Pertanyaannya adalah H. Oh, ya. Di sini pertanyaannya ditanyakan adalah tinggi. H-nya berapa? Yang kedua adalah lama bola tersebut sampai di titik tertinggi. Berarti pertanyaannya adalah T. Iya. T. Ya. Nah, di sini ketinggian maksimum, ya. Berarti tinggi maksimum H, ya, atau tulis H maksimum boleh, ya, gitu, ya. Diketahui, ditanyakan. Untuk menjawab, ya, kalau karena pemula, Bapak menyarankan tulislah 3 rumus, ya. Ini pemula, karena kita pemula, tulis dulu rumus ketiga-tiganya. Kenapa? Biar membiasakan nanti turunannya dari rumus tersebut. Lihat ini. Ya. Perhatikan. Nah, ini rumus umum. Oke, ya BB. Sekarang lihat, sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Tadi apa yang ada perubahan dari rumus umum? Pintar. A diganti dengan G. Ya. A diganti dengan G. Terus yang kedua apa? Pintar. S diganti dengan H. Iya. Apa lagi? Ya, bagus. Kalau gerak vertikal ke atas, ya berarti G-nya bertanda negatif. Ya, berarti plusnya dihapus. Oh, ya. Nah, rumusnya begini. Oke, selesai. Terus bagaimana cara menjawabnya? Dilihat. Pertanyaannya adalah yang H tinggi. Coba dari rumus yang pertama, kedua, dan ketiga, rumus mana yang mungkin untuk menjawab soal nomor 1? Pintar. Antara persamaan pertama sama ketiga. Karena pertanyaannya adalah H. Oke? Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? T-nya. Ya. Jadi yang pertama adalah ini, H. Yang kedua, Pak yang diketahui adalah P0. Ya, P0. P0 ada. Ya, P0-nya ada di sini, diketahui. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah apa? Antara 1 sampai 3 mana digunakan? T-nya ada, T-nya belum diketahui. Ya. Berarti bisa pakai rumus pertama? Tidak bisa. Ya. Ini tadi tidak mungkin ya. Ini nggak mungkin nih. Ya, karena pertanyaannya adalah yang H. Antara rumus 1 sama rumus 3. Kalau rumus nomor 1 bisa kita gunakan? Belum bisa. Kenapa? Karena T-nya belum diketahui. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang pertama. Dicoret dulu. Silakan. Jadi untuk menjawab soal yang A, kita menggunakan rumus yang ketiga. Ini yang kita gunakan rumusnya. Ya, kenapa? Karena di sini ada pertanyaannya H, ya, kemudian ada T0, G-nya kalau tidak diketahui, kita gunakan G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat.
Kenapa pakai 10? Supaya lebih mudah mengalikannya. Ya, 10. Oke, Pak, kan ada satu lagi variabel yang memberitahu VT. Nah, sekarang gini. Berapa tinggi maksimum? Benda dilempar ke atas tidak mungkin dikatakan tinggi maksimum apabila bendanya masih bergerak. Nih, ini belum tinggi maksimum nih, karena masih bergerak. Pada saat dia berhenti, maka itu dikatakan tinggi maksimum. Kalau dia berhenti, berarti apa PT-nya? Pintar. Berarti di sini otomatis kalau tinggi maksimum, VT-nya di sini nih tinggi maksimum, VT-nya sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk menjawab A. Kita lihat rumusnya. VT kuadrat VO kuadrat dikurang 2 kali G kali H. VT-nya tinggi maksimum berarti VT-nya 0. VO kuadrat adalah 30 kuadrat dikurang ya 2 G-nya pakai 10 kali H, sehingga secara matematis ini sudah fisika yang di sini. Selanjutnya fisika matematik. Ya, berarti di sini kita pindahkan ini ke ruas kiri. Berarti 20H sama dengan 30 kali 30 900. Berarti H-nya adalah 900 per 20. Jadi berapa? Kita 45 meter. Sehingga dapatkan tinggi maksimum adalah 45 meter. Oke? Sekarang yang kedua, pertanyaannya adalah T. Ya, sekarang kita lihat. Sekarang yang kedua, pertanyaannya adalah yang T. Tingginya, waktu. Sekarang kita lihat T waktunya. Ya, kita lihat. Berarti di situ ada hak yang diketahui. Pakai rumus mana? Mencari T. T itu ada di rumus 1 sama rumus 2. Berarti nggak mungkin untuk menjawab B kita menggunakan rumus ini, karena nggak ada T. Ya, kemungkinan adalah rumus 1 sama rumus 2. Kita lihat haknya sudah diketahui, P0-nya ada, T-nya yang dicari. Oke, Pak bisa Pak pakai rumus 1? Oke. Ya, bisa pakai rumus yang pertama. Pak pakai rumus yang kedua? Bisa juga. Jadi gimana Pak? Pakai yang mana? Kita coba. Ya, kita coba kedua-duanya. Pakai rumus yang pertama dulu. Kita lihat. Yang pertama adalah A sama dengan VOT dikurang setengah ya GT kuadrat. Kita masukkan A-nya itu 45. PO-nya adalah 30 kali T dikurang setengah, Y-nya adalah 10 T kuadrat. Ya, secara matematis ya ini adalah 45 30T dikurang 5T kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kiri supaya gampang, supaya ini plus. Berarti 5T kuadrat. Ini fisikanya sampai sini. Selanjutnya adalah hitungan secara matematis. 5T kuadrat ini pindah menjadi min 30T, ini tetap jadi plus 45 sama dengan 0. 5T kuadrat min 30T plus 45 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 5. Bagi 5 tinggal T kuadrat, dibagi 5 tinggal 6T, dibagi 5 9 sama dengan 0. Berapa T-nya? Nah, ini matematik ini. Bisa difaktorkan. Nah, ya nanti matematik ya. Dikali hasilnya 9, dijumlah hasilnya min 6. Angka berapa? Dikali hasilnya 9, dijumlah hasilnya 6. Angka berapa? Pintar. 3 dengan 3 pintar ya. 3 kali 3 9. Pak, berarti ini kalau min di mana? Berarti min 3 kali min 3 9. Min 3 tambah min 3 sama dengan min. Nah, berarti di sini min T min 3 T min 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan berapa waktunya? Sama kan nih? Cukup 1 saja.
T min 3 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 3 sekon. Oke. Sekarang kita lihat yang cara kedua. Ya, cara keduanya nih. Cara keduanya itu adalah rumus kemarin kedua ya. Pt sama dengan P0 kurang G kali T. Pt-nya tadi adalah 45. P0-nya 30 dikurang 10 kali T. Secara matematis 45 dikurang 30 sama dengan 10 T. 45 dikurang 30 adalah berapa? Ya betul. Pt-nya itu Pt-nya 0. Pt-nya 0. Pt-nya 0 ya. Di sini pindah, kita supaya tidak min, ini yang kita pindahkan. Min 10-nya pindah ke ruas kiri. Ya, jadi 10 T. 30, maka T-nya adalah 30 per 10. T-nya adalah 3 C. Sama jawabannya? Iya, sama. Jadi, mau pakai rumus yang mana saja boleh, mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.